bersama yang ada di tiang-tiang supaya jangan di tiang. Salah satu adab penuntut ilmu yaitu memandang guru, memandang wajah guru, memandang kepada sosok guru, niat memandang Rasulullah SAW. Nah, insya Allah dengan niat itu kita nanti akan memandang Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kepada MC dipersilakan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Karena terang di belakang. Karena terang di belakang jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Menjadi ciri umat Nabi Muhammad SAW senantiasa menghormati yang lebih tua, menghargai yang sesama, mencintai yang lebih muda. Maka izinkan kami mengucapkan salam penghormatan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, yang semoga senantiasa dalam limpahan karunia kesehatan dari Allah sehingga dapat memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari petang mencari rotan, hendak dipakai memagar rumah. Selamat datang kami ucapkan dalam majelis yang penuh berkah. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Tuan dan Puan serta hadirin wal hadirat dalam majelis halal bihalal. Majelis malam ini merupakan rangkaian dari safari dakwah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus di kota Tanjung Pinang. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Majelis Nurul Mustafa dan Dewan Kemakmuran Surau Ar-Rahmah, serta didukung oleh Tuan Zaini bin Sa'ad dari Singapura, juga oleh Majelis Zikir TKM, Yayasan Manarul Ilmi Al-Fajar, Jamaah Umroh PT Berkah Utama Travel. Safari malam hari ini kita laksanakan di Surau Ar-Rahmah, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan surau yang memiliki kedekatan dengan Majelis Nurul Mustafa. Bak kata orang, hendak ke laut pergi berenang, dari yang muda sampai ke tua. Suraunya indah, auranya tenang, insya Allah membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kenapa Tuan membeli panah? Sebab hendak coba diukir. Kenapa surau begitu indah? Sebab ketuanya Pak Tarzan Abu Zakir. Majelis malam hari ini terasa sangat istimewa karena kita kedatangan tamu yang juga istimewa, yakni Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus di surau dan kampung kita. Alhamdulillah, selama Habib berada di kota Tanjung Pinang dalam beberapa hari ini, kita berikhtiar selalu membersamai safari perjalanan Habib di kota Tanjung Pinang. Beberapa kali kita lihat dalam dokumentasi, Habib sudah berjalan sampai ke Tugu Sirih, sudah pun menyeberang sampai ke Pulau Penengat. Kata orang-orang tua dahulu, udara tenang di Tanjung Keramat, banyak berkicau si burung punai. Kalau sudah sampai ke Pulau Penyengat, suatu saat pasti akan kembali. Ramai orang ke negeri seberang, sebab di sini terasa gelap. Kalau Habib kembali ke Tanjung Pinang, Majelis Nurul Mustafa selalu siap. Bapak Ibu, Tuan dan Puan serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebelum kita mendengarkan tausiah pada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, mari sejenak kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Surau Ar-Rahmah. Ramai orang pergi ke Rempang, lelah berjalan duduk berehat. Kata sambutan acara dijelang, berisi kabar juga nasihat. Dengan segala hormat kepada Ustaz Tarzan Abu Zakir, majelis mempersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Tuan Guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus dari Surabaya. Kemudian Tuan Guru kita Murabi Majelis Nurul Mustafa Al-Mukarram Ustadz Abi Alfi Ismail bin Hasim. Kemudian para habaib dan segenap Majelis Nurul Mustafa dan juga jamaah Surah Ar-Rahmah. Kemudian dari Yayasan Manurul Ilmi Al-Fajar, yaitu yang diketuai oleh Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat salam marilah senantiasa kita sanjungkan ketinggalan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersolat kepada beliau, kita diakui menjadi umatnya, yang mana sahabat beliau kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada yang terlupa. Saudara kita yang dari Singapura, ya, Tuan Zaini Saad beserta keluarga yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Ini kadang-kadang terlupakan, ya. Tapi tidak sengaja untuk dilupakan. Kami sangat berbesar hati dan sangat berbahagia kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus yang pada malam hari ini sudi silaturahmi hadir di Surah Ar-Rahmah ini, ya, merupakan suatu keberkahan bagi kami, karena kami walaupun di kampung sekecil ini tapi Al-Habib sudi hadir pada malam hari ini. Semoga dengan kehadiran Habib membawa keberkahan di lingkungan kami dan kepada saudara-saudara kami yang ada di Surah Ar-Rahmah ini. Amin ya rabbal alamin. Izin menyampaikan Bib, karena pada malam hari ini kita sejalankan dengan kita silaturahmi, ya, karena masih bulan bulan Syawal, ya, kami ada ada 4 majelis, ya, bahkan 5 termasuk Majelis Nurul Mustafa. Yang pertama yaitu ikhwan kita dari Majelis Zikir TGN, ya, dari TGN, ya, Qadiriyah wa Nasabandiyah. Kemudian juga kami alhamdulillah ada sekolah yaitu Yayasan Manarul Ilmi Al-Fajar, kami melaporkan juga alhamdulillah sudah menerima penerimaan murid baru yaitu pada tahun ajaran 2025 yang akan datang. Alhamdulillah sudah penuh, ya. Kita menerimanya 30 siswa saja. Kemudian juga kami dari Travel Berkah Utama, alhamdulillah jamaah-jamaah kami yang sudah pernah berangkat bersama kami sekarang menjadi bagian dari keluarga kami dan senantiasa kita menjalin silaturahmi. Dan juga terutama sekali juga dari saudara kami, beliau ini sudah 2 kali umroh bersama kami juga. Beliau dari Singapura, Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau juga mendonasikan sebagian daripada hartanya untuk kemakmuran surau ini dan juga membangun sekolah di belakang yang sekarang ditempati oleh Sekolah Manarul Ilmi Al-Fajar yang dikomandoi oleh Ustadz Fajar Tresna Utama LCMA. Masya Allah, tabarakallah. Mohon doanya, ya, alhamdulillah kita lagi membangun lagi lokal di belakang. Ini dipermudah juga oleh Pak Eri, ya, Pak Eri Samudra bersama istri, ya. Kita diberikan kemudahan untuk membangun di lahan beliau, ya. Alhamdulillah kita sudah sekitar 4 lokal yang kita bangun dan insya Allah kita akan naikkan. Semoga Yayasan Manarul Ilmi Al-Fajar diberikan kemudahan bermanfaat untuk umat. Yayasan Manarul Ilmi Al-Fajar ini terinspirasi karena banyak sekolah-sekolah di Tanjung Pinang ini yang berbasis sekolah Islam tapi mahal. Tapi alhamdulillah beliau Ustadz Fajar bisa memfasilitasi, yaitu dengan harga murah tapi tidak murahan, tapi kualitasnya luar biasa. Karena program unggulannya yaitu Quranic English Arabic, ya, gitu ya.
Jadi ada Arabik, ada Inggris, dan insya Allah nanti ke depan kita akan bahasa Mandarin, gitu ya. Kita ke depannya kita akan mengambil guru bahasa Mandarin ya Ustaz ya. Karena kita di sini ini selalu berkomunikasi dengan orang-orang Tionghoa, gitu ya. Jangan sampai orang Tionghoa ngomong apa kita nggak paham, gitu kan. Insya Allah nanti ke depannya mohon doanya semoga Yayasan Manarul Ilmi Al-Fajar bisa berkembang dan bermanfaat untuk umat terutama di wilayah Tanjung Pinang. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon doanya juga kami dari PT Berkah Utama Travel ini travel umroh yang saat ini ya motonya umroh lunas dulu baru berangkat, itu tetap lebih baik. Umroh tanpa utang, ibadah lebih tenang. Karena banyak di antara saudara-saudara kami umrohnya itu travelnya menganjurkan pakai dana talangan, ya, pakai utang. Bahwa motonya umroh dulu bayar belakangan. Setelah itu pulangnya senep gitu ya. Alhamdulillah kami istiqomah Bib. Alhamdulillah mulai dari tahun 2022 semenjak dibuka travel umroh pertama kali setelah Covid hingga hari ini insyaallah alhamdulillah kita bisa berangkat sampai 6 sampai 7 kali keberangkatan setiap tahunnya. Mohon doanya semoga semakin banyak yang kita bawa, tapi ya lebih paham lagi tentang ibadah-ibadah. Nanti alhamdulillah tuan guru kita, murabi kita Ustadz Abi Alfi Ismail sudah juga membimbing kita di travel Berkah Utama. Alhamdulillah kemarin juga sudah berangkat di bulan Ramadan ya. Mohon dukungannya dan doanya Bi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan alhamdulillah surah Ar-Rahman ini amalannya juga sudah hidup ya. Ada taklim, kemudian ada majelis zikir dan lain sebagainya, juga anak-anak ngajinya. Mohon dukungannya dan doanya semua, semoga semakin berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah SWT mengampuni dosa dan kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Tarzan Abu Zakir sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Surau Ar-Rahmah. Bapak Ibu, Tuan dan Puan serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti bersama seikhlas tausiah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita. Dengan segala hormat kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, majelis mempersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim. al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, al-muhtaramun wal mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan banggakan segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, terutama guru kita semua, pengasuh Majelis Nurul Mustafa Ustadz Abi Alfi Muhammad Ismail bin Hashim hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Juga yang sama-sama kita hormati Sayyid Sobri Al-Habsyi, juga tamu mulia Bapak Zaini bin Sa'ad dari Singapura,
juga pengurus Majelis Zikir TKN, juga Ustaz Fajar selaku pengasuh Yayasan Manarul Ilmi Al-Fajar, juga jamaah umrah PT Berkah Utama Travel, mudah-mudahan senantiasa ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa yang kita hormati, selalu kita doakan mudah-mudahan selalu istiqamah segenap jajaran DKM Surau Ar-Rahmah ini, berikut para donatur, Pak Hari dan semuanya, mudah-mudahan selalu dijaga, diberkahi, diberikan panjang umur serta kesehatan. Juga untuk kita semuanya selalu dibimbing, selalu dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan Allah, pemberian-pemberiannya, rizki-rizki serta anugerahnya yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kalian semua kenikmatan-kenikmatannya yang zahir dan kenikmatan-kenikmatannya yang batin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang kalian peroleh dari kenikmatan-kenikmatan tersebut, semua datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besar, alangkah agung kasih sayang, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya, berupa kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut adalah ungkapan, suratan kasih sayang dan cinta Allah kepada hamba-hambanya agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada kita, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun butuh kepada hamba-hambanya. Sehingga dikatakan doa mereka orang-orang yang saleh, ya Allah, tatawaddad alaina bi ni'matik ma'arinaka anna wa natabaghadu ilaika bil ma'asi ma'afakrina ilaik. Duhai Allah, senantiasa pemberian-pemberianmu begitu besar kepada kami semua, yang mana kenikmatan tersebut adalah suratan-suratan cinta darimu agar kami mencintaimu, padahal Engkau tidak butuh sedikit pun kepada kami, ya Allah. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, Allah tidak butuh kepada alam semesta. Akan tetapi Allah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya agar tumbuh di dalam hati kita benih-benih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayang sungguh disayang, perbuatan kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita seringkali mengundang turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita semua fuqara, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh, tetapi perbuatan kita mengundang kemurkaan Allah. Sementara Allah tidak butuh kepada kita, tetapi Allah memberikan kenikmatannya. Allah cinta kepada kita. Lantas bagaimana kiranya hati ini tidak terketuk, tidak tergerak
untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sesungguhnya seorang mukmin tersebut asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin sejati itu mereka kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita semua dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan dan perkumpulan kita di majelis yang mulia ini, di surau yang mulia ini, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Inna lillahi ta'ala fi kulli yawmin wa laylah shadaqatan, pada siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Sepanjang malam, sepanjang siang Allah selalu bersedekah, selalu memberi kepada hamba-hambanya. Tumbuhan semuanya diberi sedekah rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar atau tidak, mengakui atau tidak, ingkar sekalipun orang-orang kafir, tetap yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tiada Tuhan selain Allah. Ar-Razik huwallah. Walaupun mereka ingkar, tetap rizki kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Inna lillahi ta'ala fi kulli yawmin wa laylah shadaqatun yamunnu biha ala man yasha min ibadih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di setiap hari sepanjang siang dan malam bersedekah, memberi kepada hamba-hambanya. Wa ma min sadaqah. Kelanjutan daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, akan tetapi dari keseluruhan sedekah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beraneka ragam tersebut, ada di hari ini Allah anugerahkan rizki berupa anak, ada orang lain dapat rizki dari Allah berupa uang, kesehatan, melangsungkan pernikahan, ketemu jodohnya, ada yang diberikan rezeki sepeda motor dan lain masuk, bermacam-macam sedekah pemberian Allah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa ma min sadaqah bi afdala min an yulhimahu dzikrah. Akan tetapi dari keseluruhan sedekah pemberian Allah kepada hamba-hambanya, tidak ada sedekah pemberian Allah kepada seorang manusia yang lebih besar, yang lebih agung daripada ketika Allah mengilhamkan kepada hamba tersebut, menggerakkan hatinya, memudahkan langkahnya, melancarkan lisannya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedekah dari Allah. Bahkan paling besarnya sedekah pemberian Allah kepada seorang hamba adalah Allah mudahkan, Allah ringankan, Allah gerakkan hamba tersebut untuk senang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muara yang paling besar sedekah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang manusia. Oleh karena itu, ketika kita dimudahkan oleh Allah bisa bersama-sama, alhamdulillah, di surau yang dingin ini, alhamdulillah, dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan tumakninah, rauhaniyah yang begitu sejuk kita rasakan di dalam hati kita, alhamdulillah. Kita bisa datang, kita bisa hadir, ini karena
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersedekah kepada kita diberikan sedekah Allah yang terbesar. Allah mengilhamkan, memberikan taufik kepada kita sehingga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menyebut bahwasanya a'azzu syai'in nazala minas samai at-taufiqu minallah. Hal yang paling jarang turunnya dari langit ke bumi ini adalah taufik dari Allah. Wa a'azzu syai'in rafa'a minad dunya ila sama, dan paling jarangnya terangkat naik dari bumi ke langit adalah ikhlas. Yang paling jarang turunnya dari langit ke bumi ini adalah taufik dari Allah. Sedangkan dari bumi yang naik ke langit yang paling jarang adalah al-ikhlas. Oleh karena itu di dalam Al-Quran hanya sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang taufik tersebut, wa ma taufiqi illa billah. Sekali saja tentang taufik. Tidaklah taufik sehingga aku bisa memiliki kekuatan untuk berzikir, beribadah kepada Allah, terkecuali murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalqu kudratil abdi ala ta'ah. Demikian disebut oleh para ulama. Definisi daripada taufik tersebut adalah khalqu kudratil abdi ala ta'ah. Allah memberikan, menciptakan kekuatan kepada seorang hamba sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya taufik. Hamba itu bisa kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Taufik dengan makna yang lain hidayah. Disebutkan di dalam syair, idza halatil hidayatu qalban nasyatat lil ibadati a'dha'u. Kalau sudah hidayah Allah masuk ke hati seseorang, itu otomatis seperti baterai yang baru selesai dicas, diletakkan, maka semangat anggota tubuh ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah hidayah Allah halat turun kepada hati seorang hamba, otomatis anggota tubuhnya ini bisa kuat. Subhanallah, bisa kuat, bisa semangat, bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling jarangnya turun dari langit. Taufik dari Allah, khalqu kudratil abdi ala ta'ah. Allah menciptakan kepada seorang hamba kekuatan sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberikan taufiknya, hidayahnya kepada seorang hamba sehingga anggota tubuhnya menjadi kuat, sudah, jangan tanya Anda tentang masalah jarak, kekuatan, kemampuan finansial, semuanya ringan. Kalau sudah turun taufik dan hidayah Allah kepada seorang manusia, jarak yang jauh jadi dekat. Dari mana? Dari sana. Hadir, aktif majelis Nurul Mustafa, aktif hadir majelis zikir TKN, aktif pada tempatnya jauh. Hujan-hujan dilawan, tidak punya kendaraan, ikut rombongan dengan temannya, naik lem, naik pickup rombongan. Subhanallah. Kalau sudah hidayah Allah taufiknya, sudah tidak usah cerita tentang jarak, jauh jadi dekat. Sakit-sakit berangkat biniyati syifa, niat sembuh, ada berangkat. Subhanallah. Kalau sudah hidayah Allah, tidak punya kendaraan, ikut cari cara bagaimana. Sudah ada hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Akan tetapi kalau sudah tidak ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetangga tidak bisa hadir. Dengar pengumuman, dengar
Jadi jangan Anda bilang saya bisa hadir, alhamdulillah istiqomah dulu Mustafa karena saya dengar pengumuman. Apakah Anda kira Anda saja yang dengar, yang lain itu tulis semua? Tidak, mereka juga dengar. Bahkan tidak punya uzur. Bahkan mungkin kendaraannya lebih bagus. Ada yang punya Alphard, ada yang punya ini, tidak bisa hadir karena sudah tidak ada taufik dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kenikmatan ini, wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Tidak bisa seseorang itu kemudian istiqomah, zikir, majelis ilmu, kebaikan illa an yasha Allah, kecuali kalau dikehendaki oleh Allah. Allah dulu yang berkehendak baru Anda hadir. Kalau Allah tidak berkehendak, mau apapun tidak bisa hadir. Kalau Allah tidak berkehendak, mau apapun tidak bisa hadir. Allah mau Anda hadir, Allah mau, Allah ingin Anda diampuni dosa-dosanya, Allah ingin menjadikan setiap langkah Anda diberi pahala oleh Allah. Allah ingin mengangkat derajat Anda, Allah ingin mengabulkan doa-doa Anda, Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak yang Allah letakkan rahasianya di majelis mulia ini. Maka ketika Allah berkehendak kebaikan itu semua, maka Allah hadirkan Anda di majelis yang mulia ini. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Dan mereka tidak bisa berzikir, mereka tidak bisa kebaikan tersebut terkecuali sananya dulu yang berkehendak. Yang sana dulu Allah dulu yang berkehendak, sehingga kaki Anda menjadi, supaya kita tahu, supaya kita bersyukur, terima kasih ya Allah dengan segala kekurangan kami, dengan banyaknya dosa-dosa kami, Engkau kehendaki kami bisa hadir, alhamdulillah. Sehingga timbul di hati kita kesungguhan. Bahasa Jawanya itu estu, sungguh-sungguh bersemangat berusaha. Karena ini sumber kebaikan. Famastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidaklah seseorang itu, suatu kaum berkumpul bersama-sama, tidak ada tujuan yang lain. Sampai di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat-sahabatnya berkumpul, ada apa kalian berkumpul? Disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin. Ada apa kalian berkumpul? Iya ya Rasulullah, kami berkumpul ini membahas tentang ilmu, bersama-sama berzikir kepada Allah. Sudah itu saja. Masalah zikir, masalah ilmu, itu saja seputar omongan kami yang kita bahas. Kemudian kami membahas ilmu, kemudian kami membaca salawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu ma ajlasakum illa hada. Kata Nabi, saya bertanya kepada kalian ya atas nama Allah, apa benar kalian ini kumpul tidak ada tujuan lain kalian duduk ini kecuali ini? Maka mereka bilang, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku bertanya sampai bersumpah kepada kalian ini bukan karena tuhmatan lakum, bukan karena saya tidak percaya kepada kalian, tidak, tetapi malaikat Jibril datang mengatakan kepada saya bahwasanya Allah membanggakan kalian. Jadi duduk bersama, tujuannya tidak ada lain, bukan karena ekonomi, bukan karena masalah untuk cari kekayaan, bukan karena tujuan tendensinya politik, partai, ini itu urusan dunia, tidak. Kumpul karena Allah. Bayangkan. Di mana sekarang mau cari? Begitu banyak perkumpulan, meeting, pertemuan, semuanya urusan politik, urusan ekonomi, urusan dunia, urusan ini. Yang kumpul karena Allah, kumpul karena bersalawat, kumpul untuk zikir, kumpul tentang ilmu. Bayangkan di mana dari jarangnya, apalagi di akhir zaman, sampai kata Nabi SAW, bukan saya tidak percaya wahai sahabatku, saya percaya, tapi malaikat Jibril datang sembari mengatakan Allah membanggakan kalian. Kumpul karena itu, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan
Di dalam hadis yang lain nanti di hari kiamat, manabir min nur, Allah berikan mimbar-mimbar cahaya, yaghbituhumul anbiya war rusul, sehingga para nabi, para rasul bertanya-tanya, itu mimbar-mimbarnya siapa? Kok Allah membuatkan mimbar-mimbar yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang mulia tersebut? Siapa mereka? Maka dikatakan oleh para malaikat, sesungguhnya mereka kaumun, mereka adalah suatu kaum yaktuna, yang datang dari berbagai suku, kumpul tidak ada lain dan tujuan kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya karena Allah, bayangkan. Tidak remeh hal ini, hadirin hadirin. Sehingga Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Faghasyiathumur rahmah, Allah liputi majlis tersebut dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullah fi man indah, Allah banggakan, Allah sebut kelompok tersebut di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Di dalam hadis yang lain, para malaikat saksikan ya, itu hamba-hambaku. Allah tanya kepada malaikat, kan malaikat naik turun malaikat. Wahai malaikat-malaikatku, kalian dari mana? Kami dari hamba-hambamu ya Allah, kumpulan hambamu yang berpikir, mengharap ridhamu, membahas ilmu, membicarakan tentang ilmu, tentang syariatmu ya Allah. Mereka takut, berharap kepada surgamu ya Allah. Apa mereka melihat surgaku wahai malaikat? Tidak. Bagaimana jika mereka melihat? Kata para malaikat, tentu mereka akan lebih bersemangat ya Allah. Hadir majlis Nurul Mustafa, TKR majlis, tentu lebih semangat andai kata mereka melihat surga. Mungkin tidak sampai jam 10 Ustaz. Mungkin sampai subuh tidak mau pulang Ustaz ya. Gimana sampai subuh? Andai kata mereka melihat, bagaimana? Tentu lebih semangat. Di dalam hadis sahih sering disampaikan, bagaimana jika mereka tentu lebih semangat ya Allah. Apa yang mereka mohon kepadaku, mereka berlindung ya Allah daripada panasnya, daripada menyeramkannya, daripada neraka. Loh, apa mereka melihat neraka? Tidak. Bagaimana jika mereka melihat? Oh, tentu lebih semangat ya Allah untuk memohon keselamatan kepadamu ya Allah daripada api neraka. Maka di akhir hadis yang panjang, singkat saja, Allah mengatakan, wahai malaikat, kalian saksi ya, jadi saksi-saksi. Fa inni qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni mereka semua. Mudah-mudahan kita semua diampuni. Dan aku jadikan mereka kelak adalah penghuni-penghuni surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku akan lindungi dan selamatkan mereka daripada panasnya api neraka. Ternyata malaikat itu protes. Dikira sudah selesai hadis tersebut. Belum, malaikat protes. Jangan ya Allah, jangan semua ya Allah. Itu yang di belakang, yang di samping itu ada di antara mereka. Mereka itu datangnya tujuannya bukan untuk ikut majelis, bukan. Tujuannya bukan untuk berzikir, tidak. Tetapi dia itu punya urusan, punya bisnis, ada masalah dengan kawannya yang hadir di majelis tersebut. Jadi dia ikut nongkrong, jadi dia ikut duduk di situ. Tujuannya menunggu kawannya itu. Oh, itu ada urusan bisnis saya. Di mana kawan saya? Dicari di rumahnya nggak ada. Ternyata hadir majelis Nurul Mustafa. Jadi dia ikut hadir. Padahal tujuannya bukan untuk ikut hadir majelis, tapi duduk nunggu temannya. Ada perlu dia. Lagi hutang. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, tidak, wahai malaikat. Mereka adalah qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, wahai para malaikat-malaikat, orang majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat tersebut adalah qaumun, suatu kaum la yashqa bihim jalisuhum, yang duduk bersama mereka tidak boleh celaka selama-lamanya. Hadis sahih, qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak celaka, orang yang duduk bersama mereka. Malaikat semulanya protes, kata Allah tidak peduli saya. Sehingga para salafus saleh mengatakan, asa bil jam'i
yahsul lil jami' al-qabul. Dengan kebersamaan itu maka semuanya diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat seorang per orang, tapi Allah melihat kebersamaannya, persatuan hati. Makanya ada halal bihalal. Bukan hanya anggota tubuh, jasad kita yang kumpul, tetapi persatuan hati, menyatukan hati. Dari berbagai macam suku, berbagai macam kabilah, suku ini, suku itu. Kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, tetapi halal bihalal, saling memaafkan, saling mempererat lagi tali silaturahmi, saling menyayangi kembali hubungan soft yang semulanya retak, dirapatkan lagi, didekatkan kembali satu dengan yang lain. Ijtima'ul qulub, persatuan hati sebelum daripada persatuan anggota tubuh. Hatinya bersatu, saling menyayangi. Sehingga kata para salafus saleh, dengan kebersamaan ini Allah akan menerima semuanya, tidak melihat satu persatunya. Makanya di dalam salat berjamaah, lam yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam shalla munfaridan qat. Semenjak Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perintah salat 5 waktu, tidak pernah diriwayatkan sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sendirian, tidak pernah, mesti berjamaah. Karena di antara keutamaan salat berjamaah itu mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat imamnya khusyuk, maka semuanya diterima oleh Allah. Oh, imamnya tidak khusyuk dilihat, apa ada salah satu makmumnya yang khusyuk? Iya, ada. Khusyuk semuanya makmum tersebut. Gara-gara itu semuanya diterima. Oh, imamnya tidak khusyuk, cuma imamnya khusyuk ketika takbiratul ihram. Setelah itu tidak tahu pikirannya kemana. Yang satu makmumnya khusyuk ketika ruku, yang satu hanya ketika Fatihah, yang satu ketika duduk di antara. Maka satu dengan yang lain saling menambah kekurangan satu dengan yang lain, sehingga disempurnakan, kemudian diterima semuanya oleh Allah. Puncaknya ketika tidak satu pun yang khusyuk, Allah menerima karena kebersamaan tersebut. Falam yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam shalla munfaridan qat. Maka tidak pernah ada riwayat keterangan satu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sendirian sama sekali, tidak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna daripada halal bihalal, yang merapatkan hati kita, untuk merapatkan soft kita dari berbagai suku. Tidak ada lain tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita mengkaitkan hati kita dengan orang-orang yang saleh. Majelis-majelis yang mulianya tidak lain dan tidak bukan ilmu yang diajarkan bersambung sanadnya dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang berilmu, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada para ulama. Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kepada hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasa kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup di situ? Tidak, kumpul bersama orang-orang as-shadiqin, orang-orang yang saleh. Karena dengan berkumpulnya seseorang dengan orang-orang yang saleh, maka keberkahan mereka akan mengalir, ilmu mereka akan mengalir di dalam diri kita, kehusyuan mereka akan menular kepada diri kita. Sehingga orang-orang yang saleh, bahkan para wali-wali Allah tersebut, mereka semua mengatakan, demi Allah, manilna hadzal ilm, kami tidak memperoleh ilmu ini, kedekatan dengan Allah ini dengan banyak berdebat, dengan hanya sekedar hanya berkumpul, tidak. Tetapi sesungguhnya kami memperoleh ilmu dan kedekatan dengan Allah ini di sepertiga malam yang terakhir, dan bimuzahamatir rijal, dan dengan banyak berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena ketika seseorang berkumpul dengan orang yang saleh,
bahkan mencintai orang yang saleh. Bahkan bukan hanya mencintai, tetapi juga dicintai. Ada nama kita di hati orang-orang yang saleh. Maka kata para ulama, meski kita ini tidur, tetapi ketika guru kita, orang saleh tersebut bangun di malam hari, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, turun rahmat Allah, turun nafhah, hembusan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau-beliau tersebut, kepada hati-hati beliau-beliau tersebut. Maka setiap nama yang ada di dalam hati mereka memperoleh cipratan daripada anugerah Allah. Bayangkan, santrinya tidur, yang dapat gurunya tapi mengalir. Kenapa? Terkait dengan orang-orang yang saleh. Cukup sebagai penutup kisah, bukan manusia, anjing, karena berkumpul dengan ashabul kahfi, maka Allah tetapkan ia akan hidup lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana seorang manusia yang berkumpul dengan orang yang saleh, ia tidak beruntung? Anjing saja disematkan di dalam Al-Quran. Bahkan di antara beberapa hewan disebutkan. Di antara, kalau yang lain semua ada beberapa, di antaranya anjingnya satu. Bagaimana itu? Kenapa? Kumpul dengan orang yang saleh. Inilah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang hendaknya menjadi bahan pikiran kita, agar kita hidup, agar kita senantiasa berkumpul senang dengan orang-orang yang saleh, dan kita wariskan, kita ajarkan, kita tanamkan, kita didik anak-anak kita. Kita arahkan hati mereka, pikiran. Silahkan mereka mau sekolah di mana. Setelah pendidikan agama, pemahaman tentang agama, silahkan mau melanjutkan ke S1, S2, S3, terserah. Tapi arah hati mereka, pikiran, orientasi mereka hendaknya selalu terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulullah SAW. Cinta dengan orang yang saleh, berziarah. Kaitkan hati anak-anak. Jadi walaupun mereka di Amerika, walaupun mereka jadi dokter, senantiasa teringat, senantiasa nyambung dengan orang-orang yang saleh. Karena Rasulullah SAW, Allah utus beliau membawa agama Islam ini, semua daripada sahabat-sahabat dan umat beliau di masa, dengan kesibukan masing-masing. Ada yang tukang kayu, ada yang kesibukan ini, yang ini. Mereka tidaklah disuruh berhenti semuanya untuk Rasulullah, untuk kemudian belajar. Semua dengan kesibukan masing-masing. Akan tetapi Rasulullah mengkaitkan mereka selalu dengan Allah dan Rasulullah. Silahkan profesi masing-masing, di pemerintahan kah, di ini kah. Karena yang namanya Islam butuh dokter, butuh insinyur, butuh pendana, butuh ini. Tapi hati anak-anak kita hendaknya kita kaitkan dengan orang lain. Insya Allah, walaupun mereka semulanya mungkin melenceng dan lain sebagainya, kaitan hati tersebut didasari, disadari atau tidak, ibarat tali. Maka dulu orang-orang saleh itu akan menarik mereka kembali, disadari atau tidak. Dan itu banyak yang terjadi demikian. Kenapa? Karena guru tidak akan membiarkan murid. Orang-orang saleh itu selalu menarik santri-santrinya, menarik para pencinta di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan senantiasa hati kita, hati istri, anak, keluarga, keturunan kita selalu terkait dan dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada orang-orang yang saleh, sehingga nampak daripada keberkahan kecintaan tersebut, nampak di dalam anggota tubuh kita, akhlak kita, tutur kata kita, keluarga dan masyarakat kita mengikuti, meneladani, menghidupkan sunnah dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan hati kita selalu dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang, rukun, guyub, saling menyayangi dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang paling besar, yang paling besar memperoleh bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan ini semua hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat para guru, berkat para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
khususnya yang tersebar di seantero Indonesia, yang ada di Pulau Penyengat dan pulau-pulau yang lain yang mana mereka itu para aulia Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, senantiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bi barakatihim wa bi jahihim ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahdiyan maksuma Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala ma'zuran wala mahsuma Allahumma ihfaz masyayikhana Allahumma ihfaz ikhwanana Allahumma ihfaz sulahana Allahumma ihfaz ashabul majalis Allahumma tawil a'marahum fi afiyah wahfaz aba'ana wa sulha'ana dan orang tua kami Allah jagalah, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, kabulkan hajat-hajat mereka semuanya ya Allah. Dan di penghujung ini kami mohon kepadamu ya Allah, apa yang kau turunkan di majelis ini berupa ampunan, cahaya darimu ya Allah, kirimkan juga ke kubur orang tua kami yang telah berpulang ke rahmat-Mu. Jadikan kubur mereka ya Allah raudhon min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Dinginkan kubur mereka, senangkan mereka di alam kuburnya, bangga dan senang melihat keluarga, keturunan, anak dan cucunya di dalam jalur istiqamah ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu taala ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. Amin. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan di penghujung acara kami mohon kerendahan hati antum-antum semua, ayo kita kirim doa arwah kepada segenap keluarga besar Tuan Zaini bin Sa'ad, almarhum bin Haji Ismail, Bapak Yakub, Bapak Mustafa, almarhum Bapak bin